Ya, baru kita lakukan cross pijat ya. Nah, setelah itu kalau yang waktu saya jelaskan, tindakan yang harus kita lakukan adalah pemasangan oropharyngeal airway ya. Jadi kalau pada pasien non trauma terus tiba-tiba ada suara ngorok dan ketika cross finger swab kita lihat adanya sumbatan lidah yang jatuh ke belakang, maka tindakan yang harus teman-teman lakukan adalah segera memasang oropharyngeal airway ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau di lapangan ternyata teman-teman menemukan pasien nggak sadar nih, terus kan teman-teman buka jalan nafas nih ya, head chin lift misalnya, terus cross pinjam swab. Ketika dilihat lidahnya masih aman, ternyata ada bakso misalnya ya, atau benda lain yang menghalangi jalan nafas, maka apa yang harus dilakukan? Boleh nggak teman-teman pasang opa? Tidak. Kenapa? Tertutup jalan nafasnya, Bu. Nah, kalau kita pasang opa nanti makin ke dalam ya, sumbatan yang menghalangi jalan nafasnya. Maka tindakan yang harus teman-teman lakukan adalah tindakan yang akan kita praktekkan hari ini. Oke. Nah, terus tadi tindakan membuka jalan nafas pada pasien trauma? Ya, yang sudah saya ajarkan. Jadi fiksasi di area servikal. Terus pegang area bahu dan buka area mandibula ya. Tapi kalau kondisinya misalnya pasiennya sudah terfiksasi, sini maju aja, saya nggak akan bikin kok ya. Ternyata sudah ada fiksasi kain ya atau misalnya bantalan di area servikalnya, maka teman-teman boleh lakukan tindakan jaw thrust hanya dengan cara mengangkat area mandibula ya, terus dibuka mulutnya kayak gini. Ya, kalau sudah terfiksasi ya, misalnya sudah ada bantalan dan lain-lain. Tapi kalau mau lebih safety ya tadi cervicalnya tetap kita pegang ya, dari kita angkat kayak gini ya, dan kita ya baru lakukan cross pijat swab. Sama kalau misalnya lidah berarti kita bantu buka menggunakan oropharyngeal airway. Kalau ternyata ada benda asing maka kita bantu menggunakan tindakan yang kita pelajari hari ini. Oke? Nah, kita langsung aja ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang manajemen airway atau biasa kita sebut dengan tindakan Heimlich maneuver. Ya, Heimlich maneuver ini adalah satu tindakan yang masuk ke dalam atau kategori kegawat daruratan pada pasien tersedak. Teman-teman pernah tersedak gak? Pernah. Bisa mengatasi sendiri? Bisa. Dengan cara dibatuk-batuk biasanya. Gitu atau gini. Atau meled kalau kata orang Sunda ya, jadi nyangkut deh. Nah, tapi nyangkutnya biasanya kalau meled bukan di jalur nafas ya, jadi masih dikasih minum langsung masuk ya ke lambung. Nah, kalau pada kondisi tersedak ini biasanya pada pasien yang bendanya atau makanannya itu menghalangi jalan nafas. Dan tersedak dibagi menjadi dua tipe ya teman-teman ya, ada tersedak total, ada tersedak parsial. Nah, sekarang sebelum kita lakukan tindakannya, saya mau tanya dulu sama teman-teman. Tahu nggak tanda gejala pada pasien tersedak total? Muka merah, betul, kebiruan. Terus diem Bu, nggak bisa ngomong apa-apa. nggak bisa ngomong apa-apa, betul. Terus akralnya dingin. Terus biasanya pasien kesulitan bernafas, malas tidak bisa bernafas. Dan biasanya pasien megang leher ya, karena dia mau mengeluarkan benda tadi ya, biar dia bisa bernafas. Sedangkan pada pasien dengan misalnya pasien dengan tersedak parsial, itu tanda gejalanya apa teman-teman? Paham nggak parsial sama total? Jadi kalau total misalnya jalan nafas nih ya, kalau total ini baksonya masih utuh, nutup semuanya. Jadi si jalan nafasnya ketutup semuanya. Kalau parsial ini ceritanya baksonya udah digigit setengah ya, terus masuk nyangkut di sini tapi masih ada celah di jalan nafas ya. Kalau secara logika, kalau pada pasien parsial apa tandanya? Pasien masih bisa ada suaranya tapi nggak batuk ya, tapi dia masih ada. Iya ya. Kalau total dia udah benar-benar nggak keluar suara. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kita suaranya nggak kelewatin udara ya, jadi nggak akan menimbulkan suara. Tapi kalau parsial dia masih ada walaupun sedikit udaranya ya melewati pita suara sehingga masih keluar suara walaupun itu sedikit ya. Terus yang kedua, kalau pada pasien dengan tersedak parsial dia masih ada usaha nafas ya walaupun berat. Tapi karena masih ada celah jadi masih ada oksigen yang masuk walaupun tidak maksimal gitu ya.
Nah, itu perbedaannya. Tapi sisanya sama, harus kita bantu menggunakan teknik Heimlich maneuver ya. Oke, sekarang kita langsung aja memperagakan seperti apa tindakan Heimlich maneuver. Ya, sebelum tindakan saya jelaskan dulu. Heimlich maneuver itu terdiri dari 2 jenis ya, teman-teman ya. Ada chest thrust ya, dan juga abdominal thrust. Ada satu lagi namanya back blow, tapi itu untuk bayi. Ya, jadi abdominal thrust, chest thrust, dan back blow. Ya. Oke, sekarang kita peragain yang abdominal dulu. Kesini biar semua bisa melihat. Ya, di sini doang, biar mau kelihatan ya. Saya boleh pinjam satu orang yang pakai celana? Sini, Kak. Ya. Nah, jadi untuk tindakan abdominal thrust itu tadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah identifikasi ya, mengenal sign symptomnya, tanda gejalanya. Ketika pasien ada kondisi tersedak, teman-teman identifikasi apakah ini total atau parsial ya. Kalau sudah diidentifikasi, ingat pasiennya biasanya panik ya, terus biasanya dia megang leher. Ya, megang leher seperti ini. Jangan coba-coba teman-teman lakukan identifikasi atau pengkajian lama. Ibu siapa namanya? Nah ya, karena kita panik jadi kita pengen detail gitu ya, terus kita nanya. Tapi kalau kondisi seperti ini, teman-teman cukup melihat tanda gejala secara objektif ya, langsung lakukan tindakannya. Nah, yang pertama akan saya peragakan ini adalah tindakan abdominal thrust. Nah, kalau misalnya pasien seperti ini, posisinya penolong itu tepat ada di belakang pasien, sejajar dengan bahu pasien ya. Nah, sekarang kalau kondisi kaki pasien tertutup, maka kita bantu untuk buka, lebarin. Ya. Dan satu kaki penolong itu masuk di antara 2 kaki pasien. Kayak gini, tangan pasien kita lebarkan seperti ini. Ya. Nah, kalau posisinya udah kayak gini, baru kita lakukan abdominal dengan cara memeluk pasien. Tapi posisi tangan kita seperti ini, satu mengepal, satu nutup kayak gini. Jadi nanti yang akan nempel ke area pasien. Ya. Nah, posisinya di mana? Posisinya ada di area ulu hati. Ulu hati itu tepat di bawah tulang sternum. Nah, kalau teman-teman pegang tulang sternum teman-teman, itu di bawah tulang sternum itu ada yang legok kalau Sunda ya. Ada yang ya, ada kan ya? Nah, itu kalau orang Sunda biasanya dibilang ulu hati ya. Nah, kita akan melakukan penekanan di area tersebut. Ya, caranya tadi dikepalin tangannya seperti ini. Kalau tangan seperti ini, posisi penolong memeluk pasien, kita hentakan sebanyak 5 kali. 4, 5. Ya, jadi harus pakai tenaga ya. Kalau saya enggak, takutnya ikannya mual benar. Jadi nanti dikasih penekanan sebanyak 5 kali. Ya, ada yang tahu kenapa di area ulu hati? Karena ketika ditekan di situ akan menimbulkan refleks GERD atau ya. Nah, ada refleks muntah, maka dia akan otomatis keluar ya dengan hentakan tadi. Nah, kalau misalnya yang kedua, tadi kan apa? Abdominal thrust ya, posisinya di bawah tulang sternum, di atas pusat. Ya. Sekarang misalnya ternyata Ika ini adalah seorang ibu hamil saat tersedak, ya. Ya, kalau misalnya ibu hamil kan nggak mungkin kita lakukan di area abdomen. Nah, sama aja kita mau neken bayinya ya, janinnya. Nah, jadi untuk ibu hamil dan orang obesitas ya, yang perutnya udah buncit banget, maka tidak bisa kita lakukan abdominal thrust. Yang kita lakukan adalah chest thrust. Ya. Kalau chest thrust posisinya sama ya, posisi penolong di belakang pasien, dibuka kaki pasien sedikit, satu kaki penolong berada di tengah-tengah kaki pasien. Terus posisinya sama, meluk ya, tangan posisinya sama, tapi penekanannya di area garis imajiner. Garis imajiner itu berarti di area sternum ya. Nah, kalau laki-laki itu bisa di area pertengahan puting susu. Kalau perempuan ingat ya, jangan pakai patokan puting susu. Ya, jadi cukup di patokan masih di area sternum, tapi udah mulai agak ke bawah. Hampir sama kayak RJP ya, teman-teman ya. Tapi masih di tulang sternum. Tadi kalau abdominal thrust kan di abdomen ya. Kalau chest thrust berarti masih di sternum. Ya. Nah, posisinya sama. Kita lakukan seperti ini ya, lalu kita hentakan. Ya. Jadi di sini yang kita butuhkan bukanlah kecepatan tapi tekanan. Ya.
sampai muncul refleks muntah Muntah. pada pasien. Kebayang sampai sini? Bayang. Kebayang ya. Jadi kalau di pre-hospital menemukan pasien tersedak, teman-teman tidak bingung dan bukan. Oh. Nah, kalau misalnya pasiennya tersedaknya masih batuk, masih sadar, masih bisa ini ya nggak apa-apa, agak dibantu untuk ngeluarin. Tapi kalau pasien udah total ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, maka langsung melakukan tindakan abdominal traps ya. Nah sekarang misalnya pasien teman-teman menemukan pasiennya tiba-tiba nggak sadar ya, oke kita Pingsan. kalau tadi kan Ika sadar ya. Nah, kalau misalnya nggak sadar harus diapain? Pasiennya tiba-tiba pingsan ya. Nah sebelum melakukan tindakan teman-teman identifikasi dulu ya. Ingat, pastikan ini bukan pasien henti jantung. No. Ya jadi harus dibedakan. Kapan teman-teman harus RJP, kapan harus abdominal thrust. Caranya gimana? Cek aja nadinya gitu ya. Kalau nadinya ada, terus orang sekitar bilang, "Ini tadi lagi makan bakso tiba-tiba dia kesulitan nafas, pingsan tiba-tiba." Ya berarti kita tahu bahwa pasien bukan henti jantung ya. Tindakannya caranya adalah teman-teman posisinya ada di atas pasien. Jadi naik ke atas pasien ini, terus mengepit paha pasien. Nah, kalau RJP kan di samping ya. Tapi kalau untuk abdominal thrust posisi teman-teman ada di atas pasien seperti ini. Ya, jadi paha pasien kita kepit. Tangan pasien ini bisa kita kesampingkan atau kita ke atas Taskan. ya. Posisinya sama, masih di area abdomen di bawah tulang sternum, tapi letak tangannya itu tidak di kepala. Jadi cukup seperti ini aja. Ya, terus kita hentakan sama sebanyak 5 kali. Beda sama RJP. Kalau RJP kan cepet ya, tek 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 tek. Kalau ini cukup ada tekanan dan hentakan. Nah, bedanya gini. Kalau di teman-teman kelompok sebelumnya ada yang nanya kayak gini. Bu, kalau misalnya pasien tidur, itu kan berarti gravitasinya agak sulit ya ketika Iya. mau mengeluarkan benda. Benda. Beda sama yang bangun. Kalau yang bangun agak mudah ya, dia akan loncat. Kalau tidur, maka di sini teman-teman harus observasi dengan lakukan cross finger squat. Ya, biasanya walaupun tidak ngaclong gitu ya, nggak keluar sumbatannya, tapi dia mulai sudah terdorong keluar. Nah, kalau sudah mulai terlihat, teman-teman boleh bantu menggunakan jari atau alat apapun yang bisa nyempil di sumbatannya. Ya. Ya harus ya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya kalau posisinya dalam kondisi tidak Sadar. Nah, sama halnya dengan pasien tenggelam. Teman-teman pernah ngeliat kalau pasien tenggelam biasanya diapain kalau mau ditolong? Di Ditekan atau kadang suka ada di balik ya, kepalanya di bawah. Anak kecil biasa gitu. Kenapa? Anak kecil ya dibalik itu. Logikanya gitu, karena kalau botol iya, kalau gini tuh kalau manusia kan beda ya, cairannya bisa jadi nggak keluar tapi malah masuk ke organ yang lain gitu ya. Makanya ini harus teman-teman perhatikan, kalau ada pasien tenggelam sama dinaikin dulu ke atas, abdominal aja. Kalau pasiennya tidak hamil, tidak obesitas, abdominal yang dilakukan ya. Penekanan di area abdomen. Nanti kalau sudah mulai ada refleks gitu langsung kita posisikan ke tangannya samping. miring. Biar langsung Keluar. Nggak langsung keluar aspirasi lagi. Posisikan miring biar langsung keluar. Sekarang paham ya abdominal ya. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata yang pingsan ibu hamil atau pasien obesitas, berarti yang kita lakukan bukan abdominal tapi Chest thrust. ya. Nah, ini juga ada yang nanya kelompok sebelumnya ya, yang kemarin tuh. Bu, kalau ibu hamil, masa ditekan perutnya? Ingat, kita penekanannya di area paha pasien, bukan di perut ya. Jadi bukan di atas gitu ya, tapi di area paha pasien. Ya, jadi perut ibu hamil masih aman ya. Nah, posisi tangan kita ada di area garis imajiner ya, di dada. Ini hampir sama kayak RJP tapi beda hitungan. Kalau RJP kan cepet ya, tek tek tek. Kalau ini cukup dihentak 5 kali. Tuh. Nah. Ya. Kalau kedalamannya sama bu kayak RJP? sama kedalamannya ya. Jadi kalau untuk kedalaman sebetulnya kalau refleks gag atau muntah kan kalau RJP kita ngincer jantung ya, untuk memijat jantung ya. Tapi kalau untuk mengeluarkan sumbatan biasanya dia akan refleks, kita ketika sudah mulai menekan dia akan keluar. Jadi nggak ada patokan harus berapa senti. Nah biasanya kalau misalnya udah ada penekanan di situ akan ada refleks muntah dan akan keluar. Paham ya? Nah, jadi ingat chest thrust hanya digunakan pada kondisi ibu hamil dan pasien obesitas. Kalau tidak hamil dan tidak obesitas, cukup melakukan abdominal thrust.
Karena kenapa nggak di chest? Beresiko ya kalau di chest ya. Jadi lebih mending di abdominal aja. Paham ya? Oke. Sekarang sebelum ke back blow, sedikit saya jelaskan dulu. Saya sering bilang sama teman-teman, ilmu sekecil apapun harus teman-teman share. Karena kalau misalnya teman-teman di keperluan gawat darurat banyak praktikum yang tidak menggunakan alat. Nah, enggak, ya kan? RJP pakai alat enggak? Enggak kan ya? Enggak. Yang dibutuhkan apa? Skill dan pengetahuan teman-teman, ya. Balut bidai butuh alat yang kemarin enggak? Tidak. Enggak ya, Bisa bisa sekitar. dimodifikasi di luar. Nah, ini pun sama untuk tindakan manajemen airway. Kalau teman-teman bisa share ke orang terdekat, lebih baik. Ya karena apa? Nanti kalau misalnya orang terdekat kita mudah-mudahan tidak terjadi ya, tersedak, kita bisa bantu. Nah, nanti saat kita tersedak nggak ada ya gitu ya. Nah, makanya bisa diajarin. Tapi kalau kondisinya darurat, memang tidak ada siapapun di sana gitu ya, atau kita ada di lingkungan orang asing yang nggak pernah kita ajarin, maka teman-teman bisa lakukan manajemen airway secara mandiri. Ya, caranya teman-teman lakukan abdominal thrust sendiri, ya. Tapi abdominal thrust ini dirasa kurang efektif. Kenapa? Tenaganya akan kurang. Udah mah kita lagi lemas gitu ya. Terus tekanannya berbeda dengan ketika dipeluk dari belakang, ya, dengan sendiri beda. Nah, jadi yang alternatifnya itu adalah teman-teman cari benda mati atau benda diam yang tidak bergerak ya, yang posisinya tumpul. Ya, jadi dia ujung gitu ya, di ujung tapi dia tumpul ya. Setelah itu teman-teman membenturkan abdomen teman-teman ke alat tersebut. Ya, jadi menjatuhkan diri sampai ada refleks muntah. Ya, tapi ingat sudutnya jangan yang tajam ya. Nah, kecuali teman-teman ada niatan lain ya. Jadi cari sudutnya yang agak melengkung ya, yang tidak bisa tidak mencederai. Jadi cukup menggantikan posisi tangan gitu ya, ngegantiin kalau tangan ngepel itu kayak gimana sampai muncul refleks. Ya, jadi teman-teman yang menjatuhkan diri bukan bendanya yang dikesiniin ya, tapi teman-teman yang membenturkan diri ke benda diam tersebut. Makanya bendanya harus diam. Ya, kalau misalnya bednya nggak dikunci lagi pagi glosor gitu ya. Jadi pastikan bendanya itu diam, tidak bisa bergerak. Paham ya? Nah, sekarang terakhir kita akan bantu kondisi tersedak pada bayi. Jadi sendiri ya. Nah, ini bayi. Bayi berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa tersedak, dia akan bisa memanajemen diri sendiri, misalnya dengan cara batuk atau tadi yang saya jelasin ya, dia membenturkan diri ke benda gitu ya. Tapi kalau bayi, dia sifatnya total cat, sehingga membutuhkan orang dewasa atau orang tuanya. Ya, kalau teman-teman cek di artikel itu banyak kejadian pasien atau anak kecil ya, kematian anak kecil yang diakibatkan oleh tersedak karena beberapa hal. Ya, sebelum sana saya tanya dulu, teman-teman tahu nggak tanda gejala kalau bayi tersedak? Biru, cyanosis, terus Dingin. terus Diam. Nah, ini ya, jadi harus teman-teman pahami, kalau pasien atau bayi tersedak, dia akan berhenti nangis dan diam. Bukan berarti bayinya pinter nggak nangis ya. Nah, ini faktor penyebab utama juga kenapa kejadian tersedak pada bayi banyak yang tidak tertolong, karena banyak orang tua yang tidak paham tanda gejala ketika bayi tersedak ya. Kebanyakan orang tua memahami, bayinya pintar nggak nangis gitu ya, terus tiba-tiba tidur sendiri. Bukan tidur sendiri, tapi penurunan kesadaran. Nah, ini yang harus diubah ya, yang harus kita edukasi sama masyarakat, pengetahuan masyarakat atau orang tua terkait penanganan utama pada kondisi tersedak atau tanda gejala pada bayi tersedak ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menemukan kondisi tadi, misalnya udah mulai ada kebiruan, bayinya diam, gitu ya, udah mulai lemas, tidak bernafas ya, ditambah lagi astralnya dingin, maka teman-teman langsung tindakan back blow ya. Back blow ini caranya posisi bayi itu diterungkupkan ke arah bawah seperti ini ya. Kepalanya kita fiksasi menggunakan jempol dan telunjuk, dan sisa jari kita kepit ke area ketiak bayi.
Ada yang pernah mandiin bayi? Pernah. Nah, gini ya, kan Iya. biar nggak ngeglosor ya. Iya, Bu. Nah, terus penolongnya di sini posisinya ya harus relax. Jadi nggak bisa sambil berdiri gini, karena kalau pada bayi beneran dia nggak akan segampang phantom ya, agak berat dan nggak akan sekaku ini, pasti gitu kan ya ke bawah ya. Jadi posisi penolong kalau bisa relax ya, bisa sambil duduk gini dan kaki penolong bisa jadi tahanan seperti itu. Ya. Jadi posisi bayi menghadap ke bawah agak dimiringin kayak gitu. Lalu kita berikan hentakan di area punggung bayi sebanyak 5 kali, bukan di gini-gini ya, tapi jadi pakai telapak. Nah, dampalnya ya, dampal tangan sini ya. Di posisi gini dan bukan di gini-gini, tapi agak kita dorong Ke atas. ya. Ingat, ini bayi tenaganya nggak boleh dikeluarin dikira-kira ya. Jadi jangan pakai tenaga ganteng keluarin semuanya ya. Jadi ininya aja ya. Nah, kalau sudah biasanya refleksnya bayinya langsung menangis. Ya. Atau kalau nggak ada kursi penolong bisa di bawah kayak gini ya. Nah, ini dipakai satu ya. Nah, kalau teman-teman sering ngelihat drama Korea gitu ya atau film-film luar, mereka itu kalau ngelakuin tindakan itu memang betul-betul sesuai prosedur. Apa judulnya apa ya? Itu di IGD anak kecilnya tersedak, terus ditolongin sama dokternya depan IGD, dokternya sambil jongkok. Posisinya seperti Indonesia mah ini pasti tiba. Nah, itu film Indonesia ya, biasanya kemarin gini-gini doang. Iya, ya. Tangan Nah, aku. itu. Jadi tindakan-tindakan seperti itu sepele ya, tapi sangat membantu. Karena kalau misalnya terlambat dibantu, pasien akan lewat ya atau meninggal. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Sekarang ada yang tanya dulu nggak? Ibu, kalau aku mah yang lihat di video itu yang abdominal thrust sama chest thrustnya tapi agak ditekan ke atas. Apakah Iya. Jadi nanti ditekannya itu bukan full ke dalam ya, tapi sambil kita agak dorong ke atas. Jadi dia naik ke atas. Ya, jadi refleks gangnya akan lebih kencang tekanannya. Jadi tekan, tapi bukan gini ya, tekan tapi gitu. Sambil ke dalam. Nah, pas ditekannya, nah jadi pas ditekan kayak gitu. Ya. Oke, bayang ya? Bayang. Sekarang ini genap ganjil boleh berpasangan, cobain mulai dari